pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar deh. Duduk santai sambil denger musik sama teman-teman gue, nggak kepanasan lagi. Pengen punya rumah gedong, lengkap dengan pelayan, perabotan leks plus kolam renang. Mau ini tuh tinggal perintah, hidup serasa di istana. Terus kalau kepanasan, gue ajak teman-teman gue nyebur deh puasa. Andai ku jadi orang kaya, oh yeah. Andai gak usah pakai kerja, gak mungkin. Andai ku jadi orang kaya, andai gak pakai korupsi. Amin. Amin. Bisa. Amin ya. Bisa Amin. kan? Amin. Semua bilang amin. Amin. Luar biasa Kak Opi. Dan juga Kai. Halo Kai. Hai. Ini abang kamu. Iya, ini Kai, aku Bang. Bang. Bawa supir dari mana? Bawa supir dari mana? Nemu pinggir jalan. Namanya juga Bang. Sehat. Iya. Bapak sehat. Sehat. Opi, kita bertiga mengucapkan Terima kasih. sama-sama dong. Kai, nama panjang kamu, nama lengkap kamu. Boleh dekat lagi berantem sama mamanya apa gimana sih? Nama lengkap kamu Kai, siapa sih Kai? Kai Matahari Bejo Kaler. Kai Matahari Bejo Kaler. Jadi panggilannya Kai atau Bejo? Bejo sih. Serius? Bejo. Jarang. Enggak kayak atau kan bejo Kai atau Bejo? atau Ini Kai. Opi kangen banget sama seorang Opi Andresa, termasuk buat Sobat Ambiar yang besar dengan lagu yang barusan kita dengerin. kamu waktu itu kelas berapa tuh? Aku masih SD waktu itu lagunya. Masih SD ya? Yes. Iya. Kalau DP Sama Kak, ini Mas SD masih TK. Iya. Awal muda ya, alhamdulillah. Masih TK, aku masih zigot. belum lahir. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ya update kehidupan dari seorang Opi Andresa dan juga putranya Kai. Kebersamaan mereka berdua seperti apa ini dia. Wih. Apa sekarang Kai? 18 tahun kayak 18 Gabri. tahun. Oh my god, oke. 18. Berarti ketika lagu itu lagi hits banget ya. Lahir. Dan mama kamu tuh bintang besar saat itu kan. Nama penyanyi itu bisa dihitung pakai jari ya kan. Dan mama kamu salah satunya. Ketika kamu realize bahwa at the time nyokap gue tuh bintang yang bersinar sekali loh. How do you find it? Gimana ya, itu kan dari lahir ya, jadi kayak udah biasa gitu. Tiba-tiba suatu hari aku sadar, lah orang lain gak kayak gini. Maksudnya? Nggak kayak gini. Kayak orang lain, orang tuanya tuh nggak ada yang penyanyi. Jadinya beneran jarang gitu. Jadi waktu itu konser-konser gitu-gitu, aku kira udah biasa. Tapi ternyata itu nggak biasa. Pas aku sadar itu kayak, ya. Oh, wow, she's a rockstar. Malahan kalau konser-konser gitu kan, dia kan waktu kecil suka diajak-ajak gitu ya. Apa speaker gede-gede, dia tidur aja di bawah speaker. Oh, anak speaker. Cuek bang, udah biasa banget gitu loh. Udah Dulu kebiasaan. kalau kita ngeliat Kak Opi itu kan pakai celana beler-beler, ketat gitu kan, robek-robek gitu, pakai tank top gitu yang kelihatan segini. Zaman dulu ya. Pakai apa namanya overall. Overall yang Pak. situ ya. Oke, Terus tahun yang paling 19. ngetop tuh Doc Mart ungu. Oh, Dr. Martin, ya kan? Doc Mart ungu. Iya, Oh, lo belum lahir. Iya. Jadi udah lahir ya, sosok muda. Sosok muda dia. Zigot, masih zigot aku. Rendelano bagaimana waktu itu? Oh, Rendelano. Lucu banget loh. Mas Rito tahu nggak Mas Rito? Tahu. Ya. Keren banget tuh. So Kai, dia nanya, Karen Delano siapa? Itu yang baju ungu kayak sofa tuh. Oh iya. Kai, mama kamu tuh di point of view tuh mama kamu seperti apa? Ibu yang seperti apa? Ya sebenarnya dari point of view aku ya ibu doang sih. Tapi ibu yang istimewa gitu. Kayaknya rata-rata gitu deh. Alhamdulillah. Anak-anak Alhamdulillah dari- aja dia ternyata anak-anak gitu. dari seorang superstar gitu ya. Kita ngerasa kita ya, oh ya orang tua kita aja, bapak kita aja, ibu kita aja gitu nggak sih? Nggak ada waktu dari Iya. kecil kan ya udah ibu aja gitu. Setuju sih, in my humble opinion ya. Gak cocok. Gak cocok lo ngomong gitu kan. In my humble opinion. Info. Apa? Oke, istimewa semua ibu pasti istimewa Ibu buat istimewa. anaknya.
Selamat Hari Ibu by the way ke semuanya yang di luar sana. Yes, baru beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu beberapa hari yang lalu Mother's kita Day. merayakan Hari Ibu Internasional. Selamat Hari Ibu. Kalau buat seorang Opi Andresa, Kai, anak yang seperti apa? Pertama saya tuh agak susah waktu itu hamil gitu ya. Jadi begitu nunggu 7 tahun hamil, kemudian kayak lahir, kayak dulu lahirnya di dalam air. Oh di dalam waterbird. Beberapa waktu yang lalu kan lagi tren banget ya. Dia lahir di Ya, Bali, itu di dalam, pokoknya saya di dalam air gitu ya. Sorry aku koreksi nggak mau bilang tren, nanti aku diomelin lagi. Tapi pada waktu itu Ya. ya, 2007 jadi di dalam bathtub. Pokoknya begitu saya tahu saya hamil, saya memberikan yang terbaik buat anak saya. Termasuk keputusan melahirkannya di dalam air supaya anak saya datang ke dunia ini dengan cara yang indah dan less stress. Jadi stresnya berkurang. Katanya seperti itu. Kemudian yaitu ASI 6 bulan, kemudian pokoknya diperlakukan sebagai anak yang ditunggu, sangat ditunggu-tunggu lah. Jadi yang paling penting pasti tahu ya, kalau jadi ibu paling penting kasih kenyamanan dan cinta yang banyak. Supaya dia juga sebagai seorang anak tumbuh dengan nyaman, bahagia dan pede gitu loh. Tahu bagaimana treatment orang dengan anak yang banyak dikasih cinta, pasti di banyak kasih sayang, pasti treatment ke orang-orang sekitarnya juga dengan penuh kasih sayang gitu. Dan sekarang melihat Kai sebagai anak yang sudah beranjak dewasa, anak Ya. yang seperti apa? He's really good guy ya. Maksudnya saya dan suami cukup bangga lah punya anak. Maksudnya belajarnya hampir tidak pernah dikasih tahu untuk belajar yang kayak gitu-gitu kan. Tapi memang karena anaknya cuma satu, emak-emak posesif. Posesif. satunya ini yang kamu seposesif tunggal ya. Iya, ya kan kalau anaknya cuma satu, Gak bisa tahan seminggu gitu. nggak ketemu tuh nggak Yang bisa. padahal sekarang ini mereka tinggalnya kepisah, satu Bali, satu Bandung. Bandung, Yang di Bandung siapa Kak? dia di ITB. Hai. Congratulations, selamat ya, keterima di ITB. Ya sebenarnya walaupun kepisah tiap minggu tuh tiba-tiba dia datang gitu. Oke. Namanya mama sayang kayak Gak usah dikabarin, aku balik ke kos tiba-tiba lah. Itu bisa tuh. Iya. Sering tiap minggu. Nggak ngabarin. Gak usah. Nggak tiap minggu. Tiap minggu, Dua ya. minggu sekali. Iya. Oke. Papanya responnya gimana nih, tiba-tiba mamanya nyelonong aja nggak ngasih kabar ke anaknya, langsung datang ke Bandung. Dia ngerti banget karena tadinya kan dia mau sekolah di luar gitu kan. Waduh, apalagi sekolah di luar gitu kan. Nggak bisa nih 2 minggu sekali datang gitu ya. Papanya bilang ya udah nih belajar dulu di Bandung sebelum bener-bener sekolah di luar gitu kan. Jadi ya latihan gitu loh. Apa rasanya sebulan pertama kayak ada di Bandung? Gila. Bahagia banget. Sebentar, mamanya, sorry mamanya. Kita tanya sama mamanya dulu. Mama gimana mama, perasaan pasti sedih, kesepian. Iya, khawatir. kan biasa dari pagi bangun tidur udah urusin dia gitu kan, tiba-tiba dia udah bisa mandiri gitu kan. Jadi kayak kehilangan apa ya namanya? Kehilangan profesi sebagai seorang ibu. Ini lagi masa transisi. Jadi lama-lama udah bisa terima, Bondingnya mungkin kurang ya Tante ya? Hah? Justru bondingnya terlalu ketat, jadinya terlalu melekat gitu ya? Jadinya Kalau Lepas Kai gitu ya? sendiri, Sekali lepas. Kai sendiri jauh dari mama itu gimana? Kan biasanya katanya mama selalu protek sama kamu, selalu posesif. Terus tiba-tiba kamu jauh dari mama kayak burung keluar dari sangkar ya? Aku jadi kayak bener banget. Dia happy lagi. Aku hampir kebaliknya. Aku pas bulan pertama itu aku agak bahagia karena kayak aduh lumayan nih independen nih, bisa ngerantau sendiri, hidupnya freedom gitu semua. Tapi sebenarnya abis bulan pertama, bulan kedua udah kayak kangen juga ya lama-lama. Nggak dimasakin, nggak. Masa sih? Iya. Oh iya? Aku nggak pernah kasih tahu ya. Emang ini nggak pernah kamu ceritain? Aku gengsi. Aku agak kayak Ya, kalau- jaim-jaim lah ke nyokap. Oke. Tapi pas kalau lagi pembung di sini ya udah curhat dikit dah. So, apa yang kamu kangenin dari mama? Dimasakin sih. Karena Emang maghrib. mama suka masak apa? Apa? Mama suka Wah, masak. mama masaknya banyak banget, spaghetti, steak, pizza dulu sering. Pokoknya kayak Mesti sekarang cobain nih kayaknya. sekarang Indomie, nasi goreng doang tiap hari. Makannya. Ya, jadinya begitu, namanya juga anak kos ya. Namanya juga anak rantau, anak kuliah. Kayak kita juga dengar satu passion atau keinginan dari seorang Kai. Ini dia, kita punya sebuah artikel dari Kai. Cerita Kai, anak Opi
Anda Resta berwajah blasteran, kejar cita-cita jadi pemain basket profesional. Wow. Oke, sekarang udah kuliah di ITB, gimana dengan cita-citanya jadi pebasket? Masih ada. Aku alhamdulillah masuk tim basketnya. Kemarin baru kelar tanding di Jakarta, minggu depan lagi di Bandung. Oke. Tapi emang jujur kalau digabung sama akademis ada keberatannya juga. Nah, Kenapa ada raut wajah yang agak tidak setuju dari seorang Opi Andaresa? Iya memang karena ITB kan Sibuk banget pasti. tugasnya banyak gitu. Jadi pontang-pantingnya tuh ya tapi tetap harus alhamdulillah. Kamu ambil jurusan apa? Aku SBM di bisnis. Oh, business management. Iya. Oke. Alhamdulillah menurut saya balance-nya udah lumayan bagus. So far aku suka banget di ITB karena challenge akademisnya dapet, tapi juga prestasinya juga dapet gitu, worth it gitu pada akhirnya. Pas lulus, menurut aku bakal semuanya worth it, all the effort, all the hard work, semua malam-malam yang jam 4 pagi sampai belajar, itu menurut aku pada akhirnya bakal worth it banget. Kau belajarnya sampai jam 4 pagi. Wait sebentar, kayaknya ada banyak hal yang ngomongnya tuh nggak tahu ya. Nggak tahu. Orang kalau di WhatsApp nggak dijawab-jawab. Di telepon. Jam 4 pagi itu karena menyelesaikan tugas atau apa saya? Banyak kita menyelesaikan tugas atau mau nonton film aja karena nggak ada waktu kosong. Oke, kenapa kamu bukan tidak ingin mama kamu tahu atau seenggaknya nggak kasih kabar? Nah ini teorinya aku ya. Oke. Biar ntar pas ketemu ngobrolnya bisa banyak. Oke. Itu teorinya, prakteknya? Ya kan kalau aku nggak juga. Oke, biar banyak yang diceritain. Iya, karena kalau aku cerita tiap hari kan pas ketemu ya udah mau cerita apa. Apa yang bisa kamu ceritain ke mama yang mungkin bisa kamu share di sini yang kita juga nggak tahu dan mama kamu juga nggak tahu? Apa lagi ya? Sebenarnya kayak kalau aku lagi stres, mama itu biasanya my emotional support gitu. Emang mama itu aku selalu telepon tuh kalau aku lagi stres, kalau aku lagi kayak aku butuh uang kadang-kadang. Kayaknya itu dia yang paling Namanya anak. Anak lah. Tapi emang mama itu biasanya itu kayak kalau aku lagi kebanyakan terlalu banyak beban tugas atau lagi rasa sendiri, rasa kayak kangen banget sama orang tua, itu pasti aku langsung telepon mama, aku langsung kabarin kayak aku lagi kenapa. Dan menurut aku itu kayak mama itu selalu punya jawaban yang benar gitu. Aku langsung tenang. Menenangkan ya saya. biasanya suka marah-marah. Apaan sih mama? Apa sih? Namanya juga gengsi dong. Tapi mamanya kalau kangen sama anaknya terus anaknya nggak bisa dihubungin gimana? Ya udah pasrah aja. Seberapa sering pasrahnya? Sekali sehari. Ya lumayan sering sih. Ya, tapi ya itu dia bahwa kita sebagai orang tua memang harus sadar bahwa anak memang harus dilepas pelan-pelan ya kan. Kalau nggak akan mandiri-mandiri gitu loh. Kayaknya gue di antara semua ibu-ibu paling posesif kali gitu loh. Dan kita harus tega ya untuk ngelepasin anak ya. Iya, jadi masih Proses. Ada ketergantungan terus ke kita ya. sebetulnya anak kita kuliah gitu ya lepas dari Juga kita. mandiri. Mereka nggak ada masalah, justru yang masalahnya adanya di kita gitu loh. Mereka akan cepat beradaptasi, cepat kalau ada masalah mereka akan belajar, ya nggak? Masalahnya adanya di kita. Betul. You prepare for yourself. Actually yes, that's our problem, not. I agree. 100%. Agree apa lu? Agree ya? Agree. Agree about what? About anything. Apa aja pokoknya Iya, iya. yang penting ikut. Oke. Tapi kalau soal pacar kamu terbuka. Udah boleh nggak sama mamanya? Mama tanya mama dulu. Masalahnya mamanya posesif nih. Gimana mah? Kalau justru saya bilang sama Kai, Kai cari pacar gitu loh. Justru mamanya boleh. Biar nggak bosan di sana. Iya, biar ada apa ya, ada balance gitu ya antara dia belajar terus ya pacaran. Dan pacaran itu kan juga belajar how to treat women, ya kan? Gimana memperlakukan perempuan yang proper lah gitu kan, belajar sebelum nanti berumah tangga, kalau menurut saya gitu. Jadi saya senang kalau kamu udah punya pacar belum sih? Alhamdulillah. Ada saya. Mbak Opi baru tahu sekarang kalau dia punya pacar atau? Udah tahu. Udah 2 minggu. Kalau di film Dilan gini, saya bayar ke ITB tapi yang ngasih pacar Unpad nih. Anak ITB pacaran sama anak Unpad. Oh, ITB antara ITB dan Unpad, pacarnya anak Unpad. Tapi pacarannya nggak umpat-umpat.
Nggak ngumpet-ngumpet maksudnya. Tolong ya jangan umpat-umpat si Marcel. Iya, Ngumpat. Wih Udah. gitu tuh jadi orang tua. Dia mah anaknya nggak boleh pacaran sama dia. Padahal anaknya seumuran sama Kai. Masih nggak boleh sama dia. Karena kan masuk itu ya. Iya kak, kan maksudnya gini, sebenarnya bukan masalah boleh atau nggak boleh. Kenapa sih, Mami? Iya kondisinya kan dia kan tugas, maksudnya kan dia belajar, takutnya nanti jadi dia nggak fokus. Karena kan anak-anak sekarang yang kita butuhkan tuh adalah pengertian kan, perempuan tuh harus mengerti. Sedangkan dia kan tugasnya kan setelah beda. hidupnya dia kan sudah punya negara Beda. Iya dia memang kontrak sama negara Emang istilahnya emaknya gitu aja ya. belum mau ini mah. First of all, you must treat the best to your mom. Artinya? Jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau masalah pacar, kayak sama papa cerita juga nggak? Cerita juga. Malah sebenarnya ke papa duluan, baru ke mama. Rese banget gak Kenapa? sih? Rese banget Karena ya? mama, karena papa kan cowok juga ya. Jadi dia kayak lebih kayak, oh, aku punya pacar, bagus gitu. That's my Kalau mama aku kasih tahu, oh namanya siapa, tinggalnya di mana, umurnya berapa gitu. sensus penduduk. Kalau papa itu support, kalau mama interogasi. Ya, laki-laki kan nggak suka diinterogasi Ya, kan. tapi kan itu bentuk perhatian seorang ibu. Banyak yang dipikirin soalnya. Coba apa Iya. yang kayak mau sampaikan untuk mama, karena kayaknya mama kamu banyak yang dipikirin nih. Mama udah ngajarin aku yang baik mah, ayah, Dedo udah kasih tahu aku cara treat a woman yang benar. Dan aku alhamdulillah semoga aku bisa pacaran yang langgeng juga yang ini. Langgeng. Kayaknya nggak, Mbak Yang ini Opi, bisa lagi juga. Sebentar, emang umur berapa pacarnya sayang? Umur berapa pacarnya? Hari ini 19, ulang tahunnya dia hari ini. Oh, happy birthday buat pacarnya Kamu Kai. pengen nikah sama dia nanti? Masih panjang sih, tapi insya Allah bisa tahan panjang ya, amin lah. Mamanya deg-degan loh Kai, mama kamu lihat deg-degan loh. Halo. Sama Mbak Opi kayaknya nggak usah khawatir gimana-gimana. Kayaknya anaknya kayak ini kayaknya anak yang manis dan juga bertanggung jawab. Semoga ya. Ya, Jadi ya, kayaknya harus meninggalkan rasa kekhawatiran dan kemelekatan. Kemelekatan. Ya, kita kembali saat lagi tetap bagi-bagi ya. Ya bener ya.